Ada 7 peluang usaha rumahan di desa yang belum banyak pesaing. Ada banyak sekali peluang usaha di desa yang dapat menghasilkan uang, mulai dari usaha makanan dan minuman, usaha peternakan, budidaya tanaman, hingga usaha kreatif di bidang digital. Nah, semuanya bisa dilakukan di desa. Kita sebetulnya nggak perlu mencari kerja di kota, karena memulai usaha di desa bisa juga untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Peluangnya masih sangat-sangat terbuka karena pesaingnya juga masih sedikit. Oleh karena itu, kita perlu mencari usaha apa yang sekiranya belum banyak pesaingnya, terutama di wilayah pedesaan. Buat sampean yang pengen tahu usaha apa yang belum banyak pesaingnya di desa, berikut ini adalah 7 ide peluang usaha rumahan di desa yang belum banyak pesaingnya. 1. Usaha ternak kroto. Buat yang belum tahu apa itu kroto, benda kecil ini bentuknya seperti nasi dan dihasilkan dari telur atau larva semut jenis rang-rang, semut rang. Kroto didapatkan dari ratunya semut rang yang biasanya dilindungi oleh semut-semut pekerja. Biasanya letaknya ada di dalam gulungan daun. Ternak kroto menjadi sebuah peluang usaha yang sangat-sangat menjanjikan karena di kalangan para pecinta burung, kroto sangat dicari karena menjadi pakan burung. Kandungan proteinnya sangat tinggi. Kroto dipercaya dapat membuat ulu burung lebih mengkilap dan kicaunya lebih merdu. Harga per kilonya mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah, sehingga dalam satu kali panen bisa menghasilkan uang jutaan rupiah. Yang kedua, bisnis kardus kemasan. Kebutuhan kardus kemasan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tren jual beli online. Banyak online shop yang butuh kardus box untuk kemasan. Hal itu menjadi peluang usaha yang sangat-sangat menguntungkan. Banyak kardus kemasan yang berkualitas baik, tetapi jarang diimbangi dengan desain dan model yang baik. Padahal, desain bisa menjadi daya tarik untuk memberi nilai tambah pada barang dagangan. Sampean bisa memulai dengan 2 macam kardus, yaitu kardus karton untuk mengemas barang dan juga kardus souvenir untuk mengemas cenderamata. Yang ketiga yaitu bisnis pemancingan ikan. Membuka usaha pemancingan di desa tergolong mudah dan menguntungkan. Usaha pemancingan ini ramai dikunjungi orang yang ingin melepas penat. Jika dulu memancing dilakukan di sungai atau laut, ini bisa lebih mudah lewat pemancingan. Apalagi tiap minggu diadakan acara lomba memancing berhadiah. Wah, pasti banyak pengunjungnya. Peluang usaha pemancingan ini mudah dikelola, tidak membutuhkan keahlian tertentu. Jumlah pesaingnya belum terlalu banyak. Tidak hanya itu aja, pemilik kolam pemancingan juga bisa mendapatkan untung dari jualan makanan dan minuman. Bisa menambah cuan kan? 4. Usaha bisnis kafe sawah. Menyulap sawah menjadi kafe bisa sampean lakukan di desa. Kafe sawah mampu menghidupkan ekonomi di wilayah pedesaan. Selain menghasilkan keuntungan, sampean juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di desa. Dengan memanfaatkan media sosial, orang-orang akan datang karena ingin menikmati hangatnya kopi dengan suasana alam. Contoh sukses kafe sawah ada di wilayah Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Saat ini omsetnya sudah mencapai puluhan miliar dalam 1 tahun. 5. Budidaya maggot. Budidaya maggot terlihat menjijikkan, ternyata berpotensi menghasilkan untung yang besar. Budidaya maggot tak hanya menghasilkan untung besar, namun juga dapat membantu perekonomian masyarakat. Selain pasar lokal, ternyata maggot juga banyak diekspor ke Amerika, Inggris, India, dan Cina. Harga maggot kualitas ekspornya berkisar 75.000 hingga 100.000 rupiah per kilogram. Bahkan sekelompok pemuda di Kabupaten Jember di Jawa Timur sukses membudidayakan maggot dengan omset 50 juta rupiah per bulan. Ulat maggot berasal dari indukan lalat. Maggot digunakan untuk pupuk kompos organik. Ulatnya dijadikan untuk pakan burung dan ikan. 6. Kafe di pinggir sungai. Wah, apalagi nih?
ngopi di kafe itu sudah biasa ya. Kalau ngopi di pinggir sungai, nah ini baru pengalaman asik nih. Buat sampean yang suka menjelajah tempat ngopi yang unik, tempat ngopi yang pastinya akan memberi suasana dan pengalaman baru yang berbeda dari tempat ngopi yang lain. Cobain dah kopi di pinggir sungai, bahkan ada loh yang bahkan di tengah sungai. Di zaman medsos saat ini, tidak perlu lagi mencari lokasi di tengah kota untuk membuka usaha. Di pelosok desa pun, bahkan di pinggir kali, asalkan tempat usaha sampean unik, ditambah rajin membuat konten di media sosial, maka orang-orang akan datang kok. Tawarkan sesuatu yang berbeda. Mudah-mudahan sukses. 7. Usaha keripik buah. Semua pengusaha pasti ingin ya usahanya berjalan lancar dan mendatangkan keuntungan. Usaha keripik buah saat ini menjadi usaha yang bagus. Apalagi camilan yang terbuat dari buah ini makin banyak dicari oleh konsumen. Bisnis keripik buah menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Camilan renyah dari buah segar ini patut Anda coba di desa. Usaha keripik buah bisa dijalankan dengan memanfaatkan musim buah yang melimpah, sehingga bahan baku mudah didapatkan. Konsumen keripik buah memang tidak sulit ya, apalagi kalau daerah Anda dekat dengan tempat wisata. Bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Konsumen keripik buah cukup besar dan tak terbatas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk membuat keripik buah yang nikmat membutuhkan bahan baku buah ya, seperti nanas, mangga, apel, dan belimbing. Patokan harga untuk keripik buah dapat Anda buat dalam hitungan per kemasan, di mana harganya mulai Rp30.000 hingga Rp50.000. Nah, itu tadi 7 peluang usaha di desa yang belum banyak pesaing. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa subscribe dan ikuti info tentang peluang usaha di desa lainnya. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Jumpa lagi di video selanjutnya.